Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Naila. Di sini saya akan bertugas sebagai ahli gizi yang akan menemani sesi konseling pada hari ini. Sebenarnya apakah saya diperkenankan untuk melakukan sesi konseling pada hari ini? Iya. Oke, baik. Sebelumnya, apa benar dengan Ibu Tika? Iya, betul. Usia 25 tahun? Iya. Oke. Jadi untuk sekarang ini saya akan melakukan konseling yang tujuannya nanti tentunya meningkatkan pemahaman terkait pola hidup sehat karena saya ada gizi, jadi nanti fokusnya ke pola makan ya. Lalu selanjutnya nanti sesi konseling ini akan ada proses tanya jawab. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan dimohon untuk Ibu bisa menjawab sesuai dengan keadaan realnya, tidak perlu ada yang ditutupi, dan apabila ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan saja. Oke, yang pertama saya izin untuk melakukan asesmen terlebih dahulu, apakah diperbolehkan? Iya, boleh. Responsi. Oke, yang pertama dari hasil pengukurannya tadi, sebelum hamil, kalau boleh tahu berat badannya berapa kilo nih? 40, ada di 40 berapa? Soalnya ini tadi berat badannya di 45. Untuk sebelum hamilnya? Mungkin sebelum hamil itu ada di 42. Oh ya, 42. Oke, baik. Jadi tadi hasil pengukurannya 45 kg, lalu untuk di tinggi badannya ada di 152 cm. Dari hitungan ini dihasilkan IMT-nya itu ada di 19,48. Nah, IMT ini termasuk dalam klasifikasinya masih dalam batas ambang normal. Tapi untuk nilainya ada di 22,5. Nah, ini termasuk kategori KF ya Bu ya. Jadi ini tuh di bawah batas normal. Batas normalnya ada di 23,5 cm. Lalu selanjutnya untuk data biokimianya itu HB-nya ada di 12 gram per desiliter, ini masih dalam batas ambang normal. Lalu untuk fisik klinisnya tadi tekanan darahnya ada di 120 per 80 gram per desiliter, ini juga masih normal. Oke, baik. Lalu untuk hasil recall-nya kalau boleh tahu dari 1 hari kemarin konsumsi apa aja dari bangun tidur hingga tidur malam? Mungkin waktu sarapan pagi itu saya makan pastinya nasi, terus lauknya itu pakai lele. Terus habis itu yang makan siang itu saya nasi putih juga, lauknya itu mungkin ada telur sama tahu. Terus untuk makan malamnya itu cuman kayak ayam geprek itu Mbak. Oke, berarti untuk makanan seharinya ada di 3 kali ya, 3 kali makanan utama. Lalu untuk nasinya kalau boleh tahu porsinya berapa Bu? Jadi ini ada gambaran porsi untuk nasinya. Biasanya berapa entong? Kalau saya biasanya 2 entong. 2 entong, oke, 2 entong nasi ya. Oke, baik. Lalu untuk lauk hewaninya biasanya pakai ukuran yang sedang apa yang besar? Di sini pokoknya yang sedang aja sih. Sedang aja. Berarti untuk porsi-porsinya biasanya memakai yang sedang aja, nggak yang terlalu besar atau yang kecil sekali gitu? Iya, enggak. Jadi yang ukuran biasa aja ya. Oke, baik, terima kasih. Lalu untuk sehari-harinya Ibu bekerja sebagai apa kalau boleh tahu? Seharinya saya cuma di rumah aja sih Mbak, sebagai ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga aja, oke. Lalu ini kalau boleh tahu ini anak kehamilan pertama atau sudah kedua? Iya, ini untuk kehamilan pertama. Oh, pertama. Berarti sehari-harinya cuma melakukan pekerjaan rumah saja, lalu ini pada kehamilan pertama. Lalu apa sebelumnya pernah mendapat edukasi terkait pola makan yang baik untuk ibu hamil? Kayaknya belum ya Mbak, soalnya kan ini juga saya barusan pertama kali juga. Jadi ini pertama kali untuk melakukan konseling ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi selanjutnya
dari hasil pemaparan Ibu tadi, kita selanjutnya akan merencanakan terkait dietnya ya Bu. Biasanya memang untuk kondisi-kondisi orang yang tidak terlalu banyak komplikasi itu kita memakai diet yang TKTP, yaitu tinggi kalori, tinggi protein. Di sini tadi alhamdulillah memang dari IMT-nya masih normal, tapi cenderung agak sedikit kurang dari itu ya, kurang dari batas normal yang pada umumnya. Jadi kita fokuskan ke dan juga untuk nilainya tadi kan masih kurang. Jadi kita fokuskan untuk pengaturan makan yang bertujuan untuk mengembalikan, meningkatkan dari nilai-nilainya ya Bu ya. Nah untuk nilainya ini tadi kan termasuk dalam klasifikasi CAG yang dimana itu pasti berpengaruh ke janinnya nanti gitu. Nah untuk ini biasanya kita fokuskan ke mikronutrien juga, nggak hanya di makronutrien yang ada karbohidrat, protein, lemak dan lemak. Nah itu kita ada mikronutrien di penambahan Fe juga. Penambahan Fe ini biasanya ada di bahan makanan yang protein hewani kayak hati ayam, terus juga ada di sayur-sayuran juga. Kalau di sayuran itu biasanya ada di bayam, lalu ada di coklat juga, itu tinggi Fe juga Bu. Lalu untuk selanjutnya juga kita ada pengaturan tambahan mikronutrien juga seperti zinc, lalu vitamin C. Nah vitamin C ini tujuannya juga untuk mempercepat penyerapan zat besi juga. Jadi nggak hanya satu mikronutrien tapi juga digabungkan dengan mikronutrien tadi. Nah kembali ke awal tadi untuk kebutuhan kalori ya Bu. Menurut hasil asesmen tadi kita perhitungkan untuk kebutuhan kalori sehari ada di 1870. Nah kenapa ini lebih tinggi dari kebutuhan seusia ibu ya, kebutuhan manusia seusia ibu, karena memang untuk kehamilan itu untuk tiap trimesternya itu ada penambahan kalori. Jadi untuk trimester 1 itu ada penambahan di 180 kilokalori, dan untuk di trimester 2 dan trimester 3 itu ada di 300 kalori penambahannya seperti itu. Jadi untuk total kebutuhan seharinya ada di 1870 kalori. Nah dari situ kita tarik juga kebutuhan proteinnya, itu biasanya kita ambil 15%, itu sebesar 71 gram seperti itu. Nah biasanya kebutuhan protein ini kalau 71 gram ini bisa disesuaikan seperti porsi tadi, tapi bisa lebih dirutinkan ya untuk sehari-harinya. Kayak makannya makan paginya diutamakan juga ada karbohidrat, ada protein, lemak, lalu juga ada mikronutrien tadi. Nah seperti itu. Lalu untuk lemaknya kita ambil dari 25% kebutuhan, itu ada di 54,2. Di sini untuk kebutuhan makronutriennya itu juga ada penambahan karena memang ada bahasanya ada janin yang dikandung gitu Bu. Jadi ada penambahan kalori juga, tidak seperti wanita pada umumnya. Untuk penambahan protein ini untuk trimester 1 ada di 1 gram saja sesuai dengan angka kebutuhan gizi di Permenkes ya Bu ya. Lalu untuk lemak ada di 2,3 gram. Lalu untuk karbohidrat tadi kita ambil 60%, jadi ada di 280, dan penambahan 25 gram untuk hamil trimester 1 itu ada di 305,63 gram. Oke, apakah sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau dari segi masih cukup. Oke, kita lanjut ke makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ya. Nah untuk makanan yang dianjurkan tadi seperti yang saya sebutkan di awal itu tentunya yang tinggi zat besi, lalu juga vitamin C. Itu ada makanan-makanan real food seperti tadi ya Bu ya, ada bayam, ada hati ayam, ada daging sapi, lalu juga untuk karbohidratnya juga bisa nasi. Lalu untuk karbohidrat ini nggak hanya nasi aja, biasanya kan ibu makan nasi nih sehari-harinya. Nah itu bisa diganti dengan ubi, kentang dan sebagainya, dan tentunya itu ada porsi-porsinya Bu sesuai dengan yang dicantumkan di awal tadi. Lalu untuk selanjutnya sayuran juga biasanya sayuran hijau itu juga tinggi zat besi, lalu juga bayam terutama itu yang paling populer untuk yang tinggi zat besi. Lalu untuk protein nabati juga ada tahu, tempe, itu kacang-kacangan juga tinggi zat besi juga seperti itu. Nah untuk yang makanan dihindari biasanya untuk ibu hamil itu makanan-makanan yang mentah seperti salmon yang biasanya di sushi itu sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Lalu juga ada kafein seperti kopi, teh, itu juga tinggi kafein, dan juga tentunya alkohol itu untuk saat ini dilarang untuk ibu hamil ya Bu. Oke lanjut, apakah sampai sini sudah paham? Sudah. Oke kalau gitu kita lanjut
Oh ya, sebelumnya apa Ibu ada disfagia atau kesulitan menelan atau sebagainya? Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Berarti sejauh ini masih normal-normal aja, tidak ada gangguan apa-apa ya Bu ya. Oke, mungkin dari kebiasaan tadi, dari kebiasaan Ibu yang mungkin dari awal kita rekap masih ada sedikit kebiasaan yang kurang seimbang. Tadi itu saya lihat ada kebiasaan lauknya hewani masih 1 kali sehari ya tadi ya. Lalu juga ada lauk nabatinya masih 1 kali sehari. Lalu juga, oh ya sebelumnya Ibu ini suka mengonsumsi sayur atau biasanya makan sayurnya rutin atau bagaimana? Kalau sayur tuh suka, tapi ya itu jarang mengonsumsi sih, kayak jarang banget buat makan sayur sama buah. Oke, itu kalau boleh tahu karena apa? Mungkin dari akomodasi sehari-hari atau memang ketersediaan pangannya yang kurang? Kayaknya ketersediaannya sih mbak, yang di rumah itu kayaknya kadang nggak ada, itu juga kadang malas buat keluar. Oke. Berarti sebenarnya suka sayur tapi dari akomodasi aja ya yang kurang memadai dan kurang tersedia. Oke, nah itu mungkin nanti bisa lebih seimbangkan lagi ya Bu ya, karena memang kita fokus ke makanan-makanan real food. Dari kebiasaan yang telah dipaparkan tadi, menurut Ibu apa sih rencana yang paling mungkin dilakukan untuk sejauh ini untuk kedepannya? Ya mungkin kalau dari saya pola makan sih mbak, lebih ke pola makan sama gaya hidup juga. Oke, pola makan dan gaya hidup. Oke, jadi nanti bisa diperbaiki lagi, lebih bervariasi lagi untuk pola makannya. Lalu juga kita juga ada prinsip namanya isi piringku. Jadi di situ juga ada pengaturan pola makan yang sesuai dengan saya jelaskan tadi ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Apakah sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sudah cukup. Oke, nanti kita lihat progresnya untuk selanjutnya, kita lihat perkembangannya, semoga dapat membaik dan untuk pola makannya juga semoga dapat diperbaiki lagi. Lalu mungkin dari pemaparan tadi, karena Ibu sudah paham, jadi mungkin bisa disimpulkan dari semua penjelasan tadi. Ya mungkin dari pola makannya itu bisa lebih divariasi lagi untuk lauk-lauknya, terus juga bisa lebih sering juga mengonsumsi makanan sayur-sayuran kayak buah-buahan juga, terus porsinya juga bisa ditambahkan karena saya juga lagi mengandung, jadinya untuk mengonsumsi itu pastinya juga butuh buat sharing juga. Ya baik, lalu juga diperhatikan untuk konsumsi FE-nya juga ya Bu ya, karena memang dari ibu hamil itu yang paling direntankan itu dari FE-nya. Oke baik, terima kasih, betul sekali dari pemaparan yang tadi dijelaskan. Untuk sesi selanjutnya mungkin nanti kita lihat perkembangannya lagi, semoga cepat bisa tercapai target-target yang kita sudah rencanakan dari awal. Saya harap Ibu juga optimis dengan hal ini dan semakin membaik juga untuk pola makannya. Oke, saya akhiri sesi konseling pada hari ini. Terima kasih atas pendengarannya. Wassalamualaikum